Halo anak-anakku semuanya, adik-adikku, teman-teman semuanya. Pada video yang kedua ini masih berhubungan dengan hakikat fisika dan metode ilmiah. Ketemu lagi ya sama Pak Akun. Jangan lupa ya selalu tonton video-video berhubungan dengan materi pembelajaran ini. Nah, jadi kemarin kita sudah jelaskan bahwa hakikat fisika dan metode ilmiah ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tentang hakikat fisika yang ada di video sebelumnya, kemudian metode ilmiah, dan juga keselamatan kerja di laboratorium. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Ya, metode ilmiah itu apa? Yuk kita langsung saja ke materinya. Nah, jadi teman-teman semua, anak-anakku semua, yang disebut sebagai metode ilmiah itu adalah suatu prosedur atau tahapan yang digunakan untuk memperoleh atau merevisi suatu pengetahuan. Nah, selanjutnya, metode ilmiah ini biasanya digunakan dalam kegiatan penelitian atau penyelidikan untuk menyelesaikan suatu masalah dan mencari solusi dari suatu permasalahan tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan dari metode ilmiah. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Yang kedua, mengumpulkan informasi atau data. Yang ketiga, membuat hipotesis atau dugaan. Kemudian yang keempat, yaitu melakukan eksperimen atau pembuktian atau percobaan. Nah, yang kelima adalah menganalisis data hasil eksperimen. Dan yang keenam adalah membuat kesimpulan. Serta yang terakhir, jangan lupa kita harus melakukan publikasi. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan dari masing-masing tahapan ini. Nah, tahapan pertama adalah tahapan perumusan masalah atau merumuskan masalah. Nah, tahap ini dilakukan agar penelitian atau penyelidikan yang dilakukan itu menjadi lebih fokus karena dibuatkan pertanyaan-pertanyaan rumusan masalahnya seperti apa. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kemudian disusun berdasarkan tema apa yang ingin diangkat dan diselidiki. Nah, jadi apa yang membuat Anda penasaran sehingga ingin didalami, ya, ingin diketahui dan juga ingin dicari solusinya. Itu yang paling penting dalam kita merumuskan masalah. Nah, jadi dalam membuat pertanyaannya nanti bisa menggunakan 5W1H. Apa saja 5W1H? Itu adalah what, apa, who, siapa, when, kapan, where, di mana, why, mengapa, dan yang terakhir adalah how, bagaimana. Nah, dengan menggunakan 5W dan 1H ini, kita minimal bisa merumuskan suatu pertanyaan yang ingin kita selesaikan, ya. Kemudian tahap kedua adalah mengumpulkan informasi atau data. Nah, tahap ini digunakan untuk mencari informasi atau data sebanyak-banyaknya mengenai tema atau pertanyaan rumusan masalah yang telah ditetapkan pada tahap pertama. Nah, pengumpulan informasi dapat disebut juga sebagai kajian pustaka yang dapat diperoleh dari berbagai sumber media, ya. Kemudian pengumpulan informasi digunakan untuk mencari tahu kemungkinan-kemungkinan penyebab atau solusi untuk pertanyaan rumusan masalah di tahap yang pertama. Nah, tahap selanjutnya yaitu tahap 3, yaitu membuat hipotesis atau dugaan. Nah, hipotesis itu apa? Jadi hipotesis itu merupakan dugaan sementara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah, ya. Nah, kemudian hipotesis ini disematkan pada suatu penelitian atau penyelidikan karena masih belum adanya keyakinan sehingga perlu dilakukan pembuktian atau uji coba, ya. Nah, pembuktian itu dilakukan pada tahap selanjutnya, yaitu tahap yang keempat, berupa eksperimen atau percobaan.
Nah, tahap selanjutnya yaitu tahap keempat adalah melakukan eksperimen atau pembuktian. Nah, tahap eksperimen atau percobaan dilakukan untuk membuktikan dugaan sementara yang dibuat pada tahap sebelumnya, ya. Nah, kemudian hasil eksperimen atau percobaan ini nanti bisa saja memperkuat, ya, atau sesuai dengan hipotesis, atau justru bertentangan atau tidak sesuai dengan hipotesis yang sudah dibuat. Nah, jika peneliti merasa eksperimennya masih belum kuat dan belum menunjukkan hasil, maka bisa saja dilakukan eksperimen lanjutan. Nah, tahap yang kelima yaitu tahap menganalisis data hasil eksperimen. Nah, setelah kita melakukan eksperimen atau percobaan, maka kita akan memperoleh hasil eksperimen tersebut berupa data-data yang bisa dianalisis menjadi sebuah informasi. Nah, pada tahap ini kita akan menganalisis data-data hasil eksperimen yang diperoleh dari tahap sebelumnya, yaitu tahap yang keempat. Nah, semakin banyak data yang diperoleh, maka analisis akan menjadi semakin kaya informasi. Nah, hasil analisis ini akan dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan. Dan juga hasil analisis ini memungkinkan kita untuk memperoleh informasi lain di luar pertanyaan rumusan masalah yang sudah kita buat. Nah, kemudian tahap yang keenam yaitu tahap membuat kesimpulan. Nah, tahapan ini baru dapat dilakukan setelah kita melakukan analisis mendalam dari hasil eksperimen atau percobaan, yaitu pada tahap yang kelima sebelumnya. Nah, pembuatan kesimpulan ini tentunya untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah berdasarkan hasil analisis di tahap sebelumnya. Nah, sehingga juga dapat memunculkan kesimpulan lain di luar pertanyaan rumusan masalah, dan kita dapat menjadikannya itu sebagai patokan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Nah, yang terakhir, tahapan dalam metode ilmiah yaitu melakukan publikasi. Tahapan ini dilakukan untuk menyampaikan hasil penelitian kita atau hasil penyelidikan kita, sehingga orang lain, ya, orang lain itu akan menjadi tahu. Nah, tahapan ini dapat dilakukan dengan membuat tulisan berupa laporan penyelidikan, melakukan presentasi ilmiah, atau menulis artikel atau jurnal. Yang pasti ini sudah dilakukan berdasarkan metode-metode ilmiah yang kita lakukan. Nah, itu saja yang bisa Pak Kun sampaikan pada video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa tonton video yang selanjutnya. Terima kasih.